Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bizikrihi dzakarahul dzakirun wa syukrihi syakarahul syakirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah musalla al-mukhlisin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan dan saya hormati al-mukarram Bapak Haji Murta, Bapak Haji Asep Saifullah, yang mudah-mudahan kita doakan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin. Allah angkat derajat kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan putra dan putri kita soleh solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampura mungkin barangkali malam hari ini saya agak telat karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini tidak menjadikan diri kita ini untuk patah semangat untuk terus menuntut ilmu. Dan tidak terasa alhamdulillah sekarang sudah di pertengahan daripada bulan Jumadil akhir. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, insyaallah bertemu nanti dengan bulan suci Ramadan. Ya. Harapan kita tentunya adalah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan banyak umur. Amin. Umur yang barokah yang digunakan untuk ibadah, ya. Sehat walafiat, yang senantiasa kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal yang menjadikan orang itu celaka hidup di alam dunia. Jadi ciri orang yang celaka di alam dunia ada 4. Sebelum kita mulai fikih sedikit ya, kita tadzkirah mengingatkan untuk diri kita semuanya. 2 di antaranya bahwa alamatus syaqawah, ciri orang yang celaka
Yang hidup di alam dunia, kata Nabi, adalah nisyanu dzunubil maudiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Yaitu orang yang melupakan dosa-dosa yang udah berlalu, yang udah lewat. Wa hiya indallahi mahfuzah. Sedangkan dosa-dosa yang udah kita kerjakan itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melupakan dosa, dia nggak ingat sama dosa, itu orang yang cilaka hidup di alam dunia. Makanya kita kudu sadar bahwa hidup di alam dunia, bahwa kita ini adalah al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Bahkan diperkuat lagi dalam hadis lain, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, setiap anak keturunan Nabi Adam, khata'un, pasti pernah melakukan perbuatan salah. Siapapun orangnya, kiai sama, bab kiai juga manusia. Kullu bani Adam, setiap keturunan Nabi Adam yang merasa keturunan Nabi Adam, khata'un, pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, kata Nabi, at-tawwabun, yaitu orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terbaik hidup di alam dunia itu bukan orang yang kagak pernah berbuat dosa. Sebab siapa yang kagak pernah berbuat dosa? Pasti semuanya pernah ngelakuin perbuatan dosa. Bukan itu orang yang terbaik, sebab tidak ada orang yang kagak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang terbaik hidup di alam dunia adalah orang yang manakala dia melakukan perbuatan dosa, dia cepat-cepat istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kudu banyak istighfar ya, baca sholawat, istighfar yang banyak, baca sholawat ya. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya orang yang celaka itu, kata Nabi, orang yang melupakan dosa. Di dosa jangan dilupain, harus kita ingat-ingat ya. Udah banyak dosa yang udah kita lakukan, diingat-ingat, istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang celaka, kata Nabi, adalah zikrul hasanat ahiyaku bilat amruddat. Orang yang sering-sering nyebut kebaikan, kebaikan yang pernah dilakukan, yang pernah diperbuat, disebut-sebut ya. Padahal kebaikan yang dia lakukan ahiyaku bilat amruddat, padahal kebaikan yang ia lakukan, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah ditolak. Kalau kebaikan ya, jangan suka disebut-sebut ya. Kita ngebantu ini, kita sedekah ini, tetap ya kita harus luruskan niat lillahi ta'ala. Kita termasuk al-mukhlisin, orang-orang yang kita niatkan lurus. Jangan suka nyebut-nyebut kebaikan yang udah kita lakukan. Apalagi kalau ria, pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar orang, pengen kalem, pengen dipuji, maka nilai-nilai pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal soleh, kalau kita bersedekah, kalau kita ibadah, jangan suka disebut-sebut kebaikan yang udah kita lakukan. Tuh, dua aja lah. Kata Nabi, orang yang celaka diantaranya adalah orang yang ngelupain dosa. Yang kedua, orang yang suka nyebut-nyebut kebaikan yang udah pernah dilakukan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahkamus shaum ya, tentang hukum-hukum puasa ya.
Di hukum-hukum puasa diantaranya yang pertama ada puasa yang wajib. Puasa wajib itu adalah puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim atau muslimah yang udah mukallaf, yang udah akil balik. Namanya puasa wajib. Di antara puasa wajib shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, ya. Puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain, wajib ain, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kedinginan kendor. Ibu kedinginan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang merasa beriman, percaya kepada Allah. Kutiba ay furido, kutiba ay furido, kutiba kalau melihat segi makna, kutiba artinya adalah ditulis, ay artinya tafsirannya furido, diwajibkan, alaikum atas kalian ausyam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya, makanya puasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajibnya wajib ain bagi yang udah mukallaf, yang udah akil balik, ya. Tuh, puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang dipanggil sama Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan suci Ramadan? Kenapa tidak alladzina aslamu, bukan orang-orang Islam? Karena ibadah puasa itu kaitannya adalah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda antara ibadah puasa dengan ibadah sholat. Kalau sholat itu ibadah jahriyah, ibadah yang nampak, ibadah yang kelihatan. Sholat. Ini contohnya tadi sholat Isya berjamaah ketahuan. Yang sholat, yang kagak sholat ketahuan. Kelihatan ibadah jahriyah, ibadah yang nampak. Tapi kalau puasa ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Enggak ada yang bisa nebak orang itu lagi puasa atau kagak. Betul apa kagak? Yang bisa aja itu meludah melulu, benar nggak? Padahal habis makan 2 piring. Makanya ibadah puasa mah nggak kelihatan orang itu puasa apa enggak. Bahkan pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Tuh. Makanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu kaitannya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kita mantap, insya Allah puasanya mantap dah. Nggak berani nyolong-nyolong minum dikit, walaupun lagi wudhu korupsi, nggak bakal bisa. Benar nggak? Karena merasa
yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, mencoba kita lagi wudhu korupsi telan dikit, ada ngelihat ini di samping, ya Allah ngelihat, benar nggak di atas, benar nggak? Makanya itulah kaitannya iman kita, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Ya, orang Islam yang beriman gitu. Ya, orang Islam yang beriman. Jadi puasa Ramadan hukum wajib ya. Kemudian apalagi shaumul qada'i ya, puasa qada ya. Puasa qada ya, yang punya qadaan di bulan suci Ramadan ya. Baik itu sababnya karena sakit ya, sababiahnya mungkin karena haid ya, bagi seorang wanita ya, maka harus diqada sebelum datang bulan suci Ramadan tahun ini ya, harus diqada. Punya utang 1 minggu, qada 1 minggu ya. Puasa qada itu hukumnya wajib ya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu." Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, maka orang yang sakit, man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam keadaan maridan sakit, aw 'ala safar, atau orang itu sedang dalam bepergian, musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka orang itu harus menggantinya, harus mengqada puasa Ramadan yang dia tinggalkan sebab sakit atau musafir min ayyamin ukhra, pada hari-hari di lain bulan suci Ramadan. Ya, maka diqada. Ya, kita harus mengqada ya. Jangan sampai kita masih punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Puasa Allah Ramadan hukumnya wajib ya. Niat qada. Nanti bulan Rajab puasa sunnah, niatnya niat qada ya. Kalau yang punya qadaan, kalau yang nggak punya qadaan pengen puasa sunnah Rajab, ya udah niatnya niat puasa sunnah Rajab. Kalau kita niatnya niat qadaan di bulan Rajab, yang punya qadaan niatnya niat qada, maka secara langsung pahala niat puasa sunnah di bulan Rajab dapat. Kalau niatnya niat qada, cukup satu niat saja, niat qada. Itu dalam keterangan kitab Fathul Mu'in ya. Boleh niatnya niat qada ya. Nah, wa itu shauma qadin, terus an qada'i syahri Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Ya, niat saya esok hari puasa untuk mengqada bulan suci Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya yaitu di bulan Rajab, qada sekaligus dapat pahala puasa sunnah di bulan Rajab kalau yang punya qadaan. Kalau yang nggak punya qada, yang nggak usah dibayar qadanya. Maka kalau dia pengen puasa sunnah di bulan Rajab, ya cukup niat puasa sunnah Rajab saja. Ya, makanya tetap ya, namanya niat puasa pun mahallun niyat fil qalbi, bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Lisan kita membaca niat, hati pun tetap ikut niat. Ya, puasa qada ya. Wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, mandubun ya. Hukum puasa yang kedua mandub. Mandub itu ai sunnah. Sunnah. Hukum puasa yang kedua mandubun ya, sunnah. Ya. Wa huwal aslu, bahwa asal puasa itu memang hukumnya adalah sunnah ya. Apa contohnya? Banyak puasa-puasa sunnah
Di antaranya kasaumi yaumi Arafah, kasaumi yaumi tarwiyah, ya. Di puasa sunnah tarwiyah, puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah tarwiyah adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu artinya adalah persiapan. Persiapan bahwa jamaah haji akan melaksanakan wukuf Arafah. Oh ya. Puasa tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Itu adalah puasa sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan maka tidak berdosa. Apa fadilah keutamaannya puasa sunnah tarwiyah Arafah, ya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan. Di antaranya wa yusannu shaumuhu li ghairil hajj, ya. Maka disunahkan puasa Arafah li ghairil hajj bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang berada di negara masing-masing, maka disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah, ya. Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, inni ahtasibu indallah, bahwa aku, kata baginda Rasul, ya, mohon kepada Allah bahwa puasa sunnah Arafah ayyukaffiras sanatallati ba'dahu wallati qablahu, bahwa puasa sunnah Arafah keutamaan fadilahnya adalah dapat menghapuskan dosa kecil 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Fadilahnya. Makanya puasa sunnah Arafah walaupun 1 hari, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Menghapus dosa-dosa kecil kita yang setahun lalu. Dosa kecil kita kan banyak, ya. Dihapus Allah Subhanahu wa taala sebab kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Ini riwayat At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Puasa sunnah, ya. Di antaranya tadi puasa pada hari Tarwiyah dan Arafah. Kemudian watasu'a wa Asyura, ya. Puasa sunnah Tasu'a pada tanggal 9 Muharram, ya. Sunnah hukumnya puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Kalau Asyura pada tanggal 10 Muharram, ya. Ada keterangan di sini, wa huwa al-yaumul ladzi najjallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyahu Musa alaihi salam, bahwa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta yaitu kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan pasukannya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, belum menyeberangi lautan, ya. Terbelahlah lautan menjadi 2. Nabi Musa beserta pasukannya dapat melewati, ya, lautan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan disunahkan, ya, untuk melaksanakan puasa sunnah Asyura, ya.
Yang kedua ya, yang termasuk daripada puasa sunnah, dan masih banyak puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum puasa yang ketiga makruhun. Itu hukumnya makruh. Makruh itu dibenci secara bahasa. Ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan maka tidak berdosa. Ya. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Makruh dibenci. Ya. Apa contohnya? Ya, mengkhususkan puasa pada hari Jumat tanpa sebab. Ya. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah yaitu hari raya bagi umat Islam. Ada keterangan. Kenapa tidak boleh menghususkan hari Jumat itu melaksanakan puasa, terkecuali orang itu udah biasa, ya. Kecuali dia berpuasa sebelumnya, hari Kamis dia puasa, Jumat puasa, kalau begitu boleh, ya. Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, boleh. Kalau menghususkan, ya, hari Jumat puasa, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena fal Jum'ah idul muslimin, ya, hari Jumat adalah hari raya orang-orang Islam, hari raya seminggu sekali. Makanya hari raya umat Islam itu hari raya mingguan. Itu hari Jumat. Ya. Hajjul fuqara wal masakin. Hajinya orang-orang fakir miskin itu hari Jumat. Ya. Di fadilahnya, keutamaannya, kalau kita sholat Jumat maka akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Tidak boleh mengkhususkan satu hari puasa hari Jumat, terkecuali, ya, dia mengkodok puasa mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Minggu, 4 hari, maka boleh kalau dimulai dari Kamis. Penting tidak mengkhususkan, ya. Maka kalau mengkhususkan puasa pada hari Jumat itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, hukum puasa adalah haram, ya, haram. Maka tidak boleh dikerjakan, ya, dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Mayusabu ala fi'lihi, ya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, akan disiksa kalau mengerjakannya, ya. Wa yusabu ala tarkihi, dapat pahala apabila meninggalkannya. Haram, ya. Apa contohnya? Shaumu yaumi Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri, maka tidak boleh berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Pada tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa, ya, haram hukumnya. Shaumu yaumi Idul Adha, pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh berpuasa, maka hukumnya haram. Kemudian apa lagi? Shaum ayyam tasyrik, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh berpuasa. Kata Nabi, ayyamut tasyriki ayyamul akli wasyurb, bahwa hari tasyrik, kata Nabi, harinya makan dan minum bagi orang-orang Islam, karena banyak daging kurban, ya. Banyak daging puasa, ya, makanya haram. Ya, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurb, ya. Tuh, demikian tentang hukum-hukum puasa, ya. Yang pertama wajib, yang kedua mandub au sunnah, ya. Yang ketiga makruh, dan yang keempat adalah haram, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya.
Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan ya. Terutama adalah puasa wajib yang udah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anak kecil berpuasa? Maka lagi dan lagi kalau anak kecil yang belum balik, ya pahalanya untuk orang tuanya yang menyuruhnya. Karena puasa itu wajibkan bagi yang udah akil balik ya, yang udah mumayyiz, sudah bisa membedain mana yang baik mana yang buruk ya. Hukumnya wajib bagi anak kecil yang masih di bawah umur yang belum akil balik, kalau dia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pahalanya adalah untuk orang tuanya yang memerintahkan anaknya tersebut ya. Tapi ada unsur tarbiyah di situ ya, pendidikan ya, agar anak terbiasa ya puasa di bulan suci Ramadan. Namanya anak kecil apa-apa sampai lohor doang kan gitu ya, imsak sahur 2 piring lohor buka. Anak kecil orang gede mah tuh harus kuat ya. Puasa 1 bulan itu insya Allah kagak lama kalau ngejalanin ikhlas, apalagi diisi dengan amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Makanya kalau bulan suci Ramadan puasa itu ibadahnya iseng Ramadan tuh, kalau nggak ada kerjaan, bener nggak? Kalau nungguin beduk doang lama apa kagak? Nungguin beduk maghrib lama apa enggak? Itu lama. Coba kalau puasa dipakai etika, puasa dipakai tadarus, puasa dipakai zikir, insya Allah sebentar ya. Tahu-tahu Idul Fitri ya. Makanya itulah nanti insya Allah kita bahas tingkatan-tingkatan puasa. Ada awam, ada khawas, ada khawasil. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya. Mungkin barangkali itu saja terkait hukum-hukum puasa ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita pahami ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf kalau seandainya ada penjelasan yang kurang pas ya. Kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak, ya mungkin langsung ditutup dengan doa. Ya. Ayo tanya di ibu tuh. Boleh. Teman. Maju. Mengulaskan. Ini kita ini diwajibkan puasa, khususnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini adalah wajib atau fardu. Kemudian kita kalau itu kita kekurangan, misalnya dari berbagai banyak, misalnya dia keluarga nifas, melahirkan dan juga kemudian haid. Ini perempuan haid dan Ramadan ini harus dibayar. Itu kalau kayak ini, apalagi yang haid, nifas, melahirkan. Ini banyak perempuan. Jadi kita harus bayar. Kemudian bulan yang lain, misalnya kita nifas atau misalnya kita keluar pacaran, atau ini darah haid. Ini misalnya 7 hari harus bayar 7 hari bulan yang lain dan bulan Ramadan. Kedua masalah puasa Ramadan. Jadi ini masalah orang yang beriman. Kalau ini adalah dalam hati. Jadi dengan ketahuan kita misalnya orang juga, karena kita selalu dalam oleh Allah. Bulan puasa Ramadan. Kemudian puasa kita misalnya punya utang nih bulan Ramadan, kita akan mengambil penilaian bahasa Rajab, kita sambil bahasa Rajab banyak. Jadi kita bahasa Rajab pahala,
Masa Ramadan itu bisa dibayar. Jadi yang dibayar dan kita berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Taala jadi yang kita Ramadan. Jadi betul-betul dapatkan pahala. Bulan Rajab dapat pahala, sudah. Kemudian Ramadan kita bisa melunasi hanya kita punya utang. Kemudian puasa sunnah. Sunnah ini adalah tiap hari itu Senin Kamis. Puasa sunnah. Kemudian puasa bulan haji. Bulan haji itu bulan haji ini ada tanggal 9, tanggal 8. 8 itu namanya puasa tarwiyah. Tanggal 9-nya ini adalah puasa Arafah. Jadi yang tapi puasa sunnah ini bulan apa itu yang ada di negara masing-masing. Kalau sana kita nggak berpuasa karena kita sedang melaksanakan haji. Itu puasa apa itu bulan haji. Kemudian tanggal apa itu bulan haji juga. Nah, itu hari tarwiyah. Kemudian hari Arafah. Kemudian puasa Arab. Ini puasa Arab jangan dilaksanakan. Kalau kita puasa kita dapat puasa. Ini kalau saya ini puasa Arab ini pertama tanggal 1 Syawal itu namanya Idul Adha. Idul Fitri ini boleh kita berbuka. Kemudian tanggal 10 Haji ini tidak boleh puasa. Kemudian hari Tasyrik ini tanggal 11, 12, 13. Jadi bulan haji. Jadi puasa Arab ini setahun itu 5 kali. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Tasyrik, Idul Boleh. Jadi itu saya mengucapkannya supaya lebih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah diberi panen ini sama Ustaz Yusri dan juga Abadi tentang hukum puasa kelima wajib. Kelima berapa sih? 4. Pada 4 wajib, terus sunnah, haram dan makruh. Berharap bisa aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Said. Baik. Wafana ya karim jazal jalali wa jalan warahmin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir khususan ila jami'i arwahi hadhil qaryah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma fir lahum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ja'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum hufratan fil-niran. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unzana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وأسرتنا من عبادك الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ورحمة الفاتحة يا فارج الهم وكاشف الغم ويا من عبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allah ya.